Pagi ini kita akan bahas tema tentang ridho kepada anak. Sebelum kami mengungkap satu materi tentang bagaimana anak itu berkembang, kami ingin sedikit mengisahkan sebuah kisah yang tertera abadi di dalam surat Al-Baqarah. Kenapa di dalam surat setelah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Dinamakan sapi betina karena termasuk kandungan setengah juz 2 halaman di dalam surat Al-Baqarah di juz pertama ini menerangkan tentang Al-Baqarah. Banyak orang menyangka bahwa Al-Baqarah ini adalah tentang sapi betina. Tapi hakikatnya cerita tentang Al-Baqarah ini adalah cerita tentang pengabdian seorang anak terhadap ibunya dan bagaimana seorang ibu ridho kepada anaknya. Tolong ibu-ibu yang masih pegang HP, tolong dimasukkan ke dalam tas. Biarkan anak bermain sebagaimana apa yang mereka sukai, tapi sebagai orang tua jangan pernah menjadikan contoh yang tidak baik terhadap anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa mendengar wong-wong tuane dhewe ndablek ngopok, Pak? Oke, serius. Karena ini masjid, kita niat iktikaf di sini, kita niat thalabul ilmi di sini. Bismillah, kita bahas tentang 1-2 kisah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Tapi di dalam Al-Baqarah ini ada satu pengabdian seorang anak terhadap ibunya dan bagaimana ibunya ridho terhadap anaknya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah menjadi rasul, ada seorang paman yang membunuh keponakan, di mana keponakannya ini adalah anak yatim yang kaya raya. Kemudian tiba-tiba pamannya yang membunuh ini melaporkan kejadian ini kepada Nabi Musa, meminta keadilan. Tujuannya 2. 1, istihza karena dia tidak percaya bahwa Nabi Musa itu rasul atau nabi. Seandainya Bani Israel ini mempercayai Nabi Musa itu sebagai rasul dan nabi, maka tidak akan pernah berani melapor karena Allah pasti memberi jawaban. 1. Yang kedua, tujuannya lapor itu adalah untuk mengelabui bahwa pembunuhan ini tidak akan pernah ada yang tahu karena dia yang membunuh, dia yang melapor. Akhirnya setelah Nabi Musa dilapori, Nabi Musa ini bermunajat kepada Allah meminta jawaban. Ternyata jawabannya adalah suruh Bani Israel untuk membawa seekor sapi. Sebenarnya mudah, Al-Baqarah itu sapi betina. Tapi Allah membuat hati Bani Israel itu keras, sehingga sapi ini menjadi sulit. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Hai Nabi Musa, mintalah kepada Tuhanmu ini sapi yang bagaimana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Sapi ki cara kene sapi sing dek doro. Urung tau mana, ya ora prawan cilik nemen, dadi cara kene doro. Kenapa Allah menurunkan sapi ini menjadi sulit? Sing rupane ngene, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana maulunuha. Kriterianya di samping sapi ki seperti ini, urung tahu mana, ya ora cilik nemen, doro. Yang warnanya bagaimana? Yang warnanya kuning, yang tidak pernah digunakan untuk bekerja. Ternyata di lain itu, di sisi cerita itu,
Orang-orang Bani Israel mencari sapi ini kriterianya. Tapi di dalam sisi yang lain ada seorang ayah berpesan kepada istrinya, ibu, nanti sewaktu-waktu aku meninggal, maka aku punya warisan seekor sapi betina, berikan kepada anakmu. Maka ketika anakmu ini nanti anak yang soleh, dengan menyebut namanya saja, sapi betina ini akan lulut. Kemudian betul ketika ayahnya meninggal, anak ini menginjak remaja, nak, bapakmu memberi warisan kepadamu seekor sapi betina, carilah di kebun dengan tempat wilayah antara ini sampai ini, di sana nanti panggillah nama sapi itu, maka sapi itu akan muncul menemuimu. Akhirnya dicari oleh pemuda ini, pulang membawa sapi. Sapinya berwarna kuning, betina, belum pernah melahirkan dan tidak terlalu kecil. Terus apa yang aku lakukan dengan sapi ini, ibu? Jualah, nak. Tapi dengan satu syarat, jualah 3 dinar, tapi siapa yang membelinya harus menemuiku dan berembuk denganku. Baiklah ibu, akhirnya sapi ini dibawa oleh anaknya ini ke pasar. Di tengah perjalanan sebelum sampai pasar, ada seseorang, ini sebenarnya malaikat tapi membawa menungso. Nah, iya bapak, mau kau bawa kemana sapimu? Mau tak jual ke pasar. Harganya berapa? Harganya 3 dinar, tapi harus berembuk dulu dengan ibuku. Kalau bapak berkenan membeli, maka belilah, tapi transaksinya dengan ibu. Kata orang ini, nak, tidak usah berembuk dengan ibumu. Aku beli dengan 6 dinar. Sudah, aku nggak usah menemui ibumu, kamu nggak usah pulang dulu, langsung tak kasih 6 dinar, sapimu tak bawa. Kira-kira bapak ibu umpama iku sampeyan sing nggawa sapi, kira-kira mbok culke apa ya digawa muleh neh? Diculke. Perkara kadang-kadang moto duwiten niku ngalahkan sebuah esensi pengorbanan dan jiwa kesetiaan terhadap orang tua. Tidak, bapak? Baiklah kalau begitu, bapak tunggu di sini atau pulang dulu, besok kita ketemu di sini. Aku tak matur ibuku, saya tak ngomong sama ibuku, bu, ini ada yang nawar 6 dinar. Tapi tidak usah berembuk dengan ibu, tapi aku tetap pulang. Ini bagaimana bu, tak jual 6 dinar, ya nak, jual 6 dinar nggak apa-apa, tapi tolong orangnya suruh nemui aku. Akhirnya ketemu lagi sebelum pasar, orang ini datang lagi, nawarnya tidak 6 dinar, tapi 12 dinar. 12 dinar, 1 dinar itu senilai 4 gram emas. Jadi kalau 1 gram 4 juta, berarti kalau 1 dinar itu 4 juta. Kalau 4 juta kali 6 berarti 24 juta. Kalau 12 dinar berarti 4 juta kali 12 berarti 48 juta. Nah, tak beli 12 dinar, nak, tapi kamu nggak usah pulang, nggak usah rundingan sama ibumu, aku nggak usah nemui ibumu, pokoknya sawi tak bawa, tapi tak beli dengan 12 dinar. Tidak, pak, saya tak rundingan dulu sama ibuku, boleh apa tidak? Pulang lagi, ngendikan sama ibunya, ibu, niki dibeli 12 dinar bu, tapi tidak usah rembukan dengan jenengan. Nah, bapakmu berwasiat, apapun yang engkau kerjakan dari segala kebaikan, berundinglah dengan ibumu. Dari perkataan ini, Allah membuat kesulitan terhadap Bani Israel untuk menemukan sapi yang sapinya itu sesuai dengan kriteria ini. Warnanya kuning keemasan, tidak pernah digunakan untuk bekerja, belum pernah melahirkan dan tidak terlalu kecil. Akhirnya sampailah Bani Israel datang ke situ, berunding dengan ibunya, dan ibunya minta harga sapi ini senilai emas di dalam kulit. Jadi sapi ini dibelah, kulit tesapiro dibeki dengan emas. Kalau tidak segitu, maka tidak dijual. Ini penghormatan Allah
terhadap anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan penghormatan Allah bagaimana ibu mendidik anaknya dan ridho dengan perilaku anaknya. Seandainya ibu ini moto duwiten, mesti anaknya dibentuk no, Pak. Bentuk to nak gue, wong wis apik-apik 12. Wong dari 3 menjadi 6, dari 6 menjadi 12. Tidak ibu, semua harta itu tidak ada nilainya, dunia seisinya tidak ada nilainya dibandingkan dengan ridho ibu. Sehingga Allah memberi apresiasi, penghormatan terhadap orang tua dan anak ini dicantumkan dalam sejarah keabadian yang ditulis dalam Al-Quran, namanya surat Al-Baqarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kisah yang pertama ini di dalam Al-Quran. Kita bandingkan nanti satu kisah di dalam Al-Quran, yang kedua ini kisah dari putra seorang ulama di Mekah. Ulama ini namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya bapak namanya Muhammad. Muhammad ini punya kebangsawanan dari klan As-Sudais. Jadi Muhammad As-Sudais punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz As-Sudais ini seorang ulama Mekah. Saat itu Abdul Aziz ini mengundang para tamunya, para ulama-ulama Mekah yang masyhur Mekah Madinah, ulama ul Haromen ketika itu diundang. Diberi jamuan. Cara saiki dikai talam, masak sudah berhari-hari masak untuk menjamu para ulama ul Haromen, ulama Mekah dan Madinah. Ketika itu ada seorang anak kecil namanya Abdurrahman. Usianya baru sekitar 6 tahun. Usia 6 tahun itu usia PAUD atau RA ya? RA. Usia 6 tahun, ketika jamuan sudah dikeluarkan, ulama-ulama sudah berkumpul, anak kecil yang bernama Abdurrahman ini membawa debu di tangannya, membawa debu di tangan kiri dan kanannya, kemudian masuk ke dalam rumah, semua talam itu disawur-sawuri debu, disawur-sawuri amu, sehingga jamuan yang dimasak itu tidak bisa dimakan. Ulama sudah berkumpul, makanya tidak bisa dimakan. Ibu, seandainya itu anak ibu, apa yang Anda lakukan? Bok bondo neng cagak. Apa kata ibunya? Seorang ibu pasti marah. Jamuan sudah disediakan, dipersiapkan selama berhari-hari untuk menjamu para ulama ul Haromen, tapi hasilnya tidak bisa dimakan karena pola tingkah anak kecil. Ibunya mengatakan, nak, keluar sana kamu, jangan pulang lagi, keluar kamu, jadi imamnya Mekah, jadi imamnya Madinah, pergi ke Ka'bah, jadilah imam ke sana. Dalam keadaan marah dan sangat marah, ibunya tetap mengatakan yang baik, nak, keluar kamu dari rumah ini, jadilah imamul Haromen, jadilah imam Mekah dan Madinah. Setelah 25 tahun berlalu, apa yang terjadi? 25 tahun, Abdurrahman putra dari Abdul Aziz ini terpilih menjadi salah satu imam terbaik di Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Jadi menyikapi tentang anak yang usia 6 tahun seperti ini, menurut saya, kalau pendapatnya Sayyidina Ali di beberapa makalah disebutkan bahwa anak usia 0 sampai 4 tahun itu jadikan seperti seorang raja, kemudian 4 tahun sampai 8 tahun jadikan seorang pangeran. Bagaimana kita berperilaku terhadap pangeran, ya seperti itu terhadap anak kita yang 4 sampai 8 tahun. Setelah 9 tahun sampai 14 tahun, dalam waktu 5 sampai 6 tahun ini jadikan anak seperti tahanan perang. Diajarkan kedisiplinan yang tinggi, diajarkan spiritual yang tinggi. Setelah itu jadikan anak seperti seorang sahabat setelah mereka memasuki masa murahakoh atau masa menuju baliknya. Di Al-Quran kita tadi membahas tentang surat Al-Baqarah. Di Mekah ada cerita yang masyhur namanya Abdurrahman As-Sudais dengan kemarahan ibunya. Di Indonesia kita sering mendengar cerita tentang Malin Kundang. Di Indonesia ada nggak cerita tentang Birrul Walidain yang masyhur? Kenapa yang diceritakan di Indonesia rata-rata Malin Kundang?
Malin kundang itu anak yang durhaka terhadap ibunya. Makanya ini tantangan kita sebagai ustadz dan ustadzah, tantangan kita adalah memberi cerita di Indonesia ini biar tidak hanya malin kundang yang menjadi dominasi cerita-cerita rakyat, tapi mestinya cerita seperti Uwais Al-Qarni, Abdurrahman As-Sudais, dan surat Al-Baqarah ini menginspirasi kita. Dari 3 cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ibu bapak, masa depan anak Anda itu jangan dicemaskan. Jangan pernah cemas terhadap masa depan Anda. Karena rizki itu sudah dijatah sama Allah. Adapun ikhtiar kerja, ikhtiar itu adalah sebagai ladang ibadah. Jadi ketakutan terhadap masa depan anak, kecemasan terhadap masa depan anak, kalau itu berlebihan, itu akan menjadi doa. Sehingga anak-anak kita juga akan merasa cemas. Nah terus bagaimana agar masa depan anak kita ini menjadi masa depan yang seperti yang kita harapkan? Kuncinya satu, ridolah terhadap anak dalam keadaan apapun. Ridolah, ngapunten Bapak Ibu. Seandainya di usia 7 tahun kita diuji sama Allah, anak kita mencuri uang temannya, apa yang harus kita lakukan? Menghukumnya mungkin ya, mempelajari mengatakan nak seperti ini mungkin ya, tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Ridho. Najan maling iku anakmu, najan polai karu-karuan iku anakmu, dan anakmu akan menjadi apa itu tergantung ridho bapak dan ibunya. Hadirin wal hadirat, sebelum sesi tanya jawab, saya ingin bercerita tentang kakak saya yang kedua. Kakak saya yang kedua itu dibanding saudara yang lain agak aneh. Kalau kakak yang pertama itu nurut, rajin, seneng ngaji, kakak kedua ini dekat sama ulama, dekat sama habaib, disenengi kiai, disenengi habib, tapi mabuk ya seneng, judi ya seneng. Usia remaja, usia beliau saat itu 16 tahun, sudah sering mabuk, pulang wok. Pernah pulang itu membawa uang banyak Pak. Ditakoni sama ibu, ikut duit apa le? Duit nang-nangan kopek. Banyak. Ketika itu kakak pertama saya itu baru menikah, dikasih Kang, tak kei duit tapi nang-nangan kopek. Tukokno wedhus 7. Kemudian kakak saya itu ada yang perawan saat itu, nduk iki tak tukokno kalung utawa ali-ali, mbok tukokno wedhus ya ora apa-apa, dijual tukokno wedhus, Pak. Tapi iki terus terang, iki nang-nangan kopek. Setelah beberapa bulan wedhusnya mati kabeh, Pak. Tapi yang aneh yang saya rasakan terhadap ibu saya, ibu dan bapak saya selalu mengatakan, le masih kue tukang mabuk le, kue ku tetep anakku. Masih tukang judi le, kue tetep anakku. Mbok apa sing mbok lakoni masih kuwi salah, kue wis ngerti kuwi salah, tapi aku ibumu tidak akan pernah mengatakan kamu bukan anakku. Wis le pokoke masih kue mabuk, nek turu nang omah aja ning ngene wong. Nek pengin mbok repoti ibumu, aja ngrepoti wong. Kowe nek kepengin kopek oleh, tapi aja ngentekno donyane bapak ibumu, donya dhewe entekno gak apa-apa. Ibu ridho, kowe tetep anakku. Saat itu orang mungkin menyangka, lah ya wong anak kaya ngono kok ya jek apik karo bapak ibuke. Ketika itu tak tanyakan sama ibu, kok ngoten le mbok? Kok sampean kok ngono sikape? Apa jawabannya? Anak selamanya dia punya tanggung jawab dunia akhirat. Saya punya tanggung jawab dunia akhirat terhadap anakku. Iki nek anakku lunga dituturi wong liya dhek gak iso mari. Tapi ketika dia akan terlalu jauh menyimpang, bapak ibunya masih punya rasa cinta dan doa, aku yakin
kakakmu mesti balik. Sing penting ojo lunga ning omah wae. Ternyata Bapak Ibu setelah sekian tahun menikah, alhamdulillah saiki yo ngulang ngaji, saiki yo TPK-ne yo santrine 80, yo istighol, yo balik apik. Dan itu pernah, Pak. Wong bojone bocah ndablek ana Habib yang saya kenal itu namanya Muhammad Ahmad Assegaf. Kalau jenengan ke Tuban ada makamnya Sunan Bonang, di sebelah timurnya itu ada makam 3, warnanya hitam semua. Ada Muhammad Assegaf, ada Ahmad Assegaf, yang satu siapa Assegaf itu ya, yang Muhammad ini. Itu sering ke rumah dan ngendikan. Kakak saya tanya, "Beb, kula niki tukang mabuk." Ya wis ngerti. "Beb, kula niki tukang judi." Ya wis ngerti, bapak ibumu wis cerita. Ngono ki ya oleh, Beb. Ya oleh, maksudnya aku mabuk, aku anu ya oleh. Apa kata Habib ini? Gak apa-apa. Mabuk sak katokmu, judi sak warekmu gak apa-apa, tapi satu nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Akhirnya ketika, piye ketemu Habib tambah oleh mabuk ra apa-apa, sing penting aja ninggalno sholat. Setelah bertahun-tahun Ibu, dia nggak pernah lepas meninggalkan sholat. Artinya ternyata setelah saya dewasa, saya mempelajari banyak kitab, apa yang dilakukan Habib ini seperti yang tercantum dalam kitab beberapa kitab hadis yang menerangkan bahwa ketika satu hubunganmu dengan Tuhanmu putus, maka jangan pernah memutus dengan hubungan yang lain. Dari jalur judi mungkin dia putus dengan Tuhannya, dari jalur mabuk mungkin dia putus dengan Tuhannya, tapi jangan pernah putus dalam sholat atau hal kebaikan yang lainnya. Ternyata setelah dia syughul sibuk dengan sholat, lambat laun setelah menikah 1-2 tahun menikah, 3-4 tahun menikah, ternyata budaya judi kemudian mabuknya itu ditinggalkan. Alhamdulillah. Dari cerita ini ternyata Bapak Ibu, ada anak yang diuji sama Allah hari ini belarah misalnya, dan sampai kita tidak ridho, jangan-jangan dia tidak bisa tobat dan kembali itu karena ketidakridhoan kita. Anak kita selamanya anak-anak kita, maka dalam keadaan apapun ridholah dan selalu doakan anak-anak kita.